Kita berjumpa kembali. Mari bersama-sama memuji menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Mari bersorak sama-sama. Mari sorakan. Selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebut karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat tenagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, dan setiamu besar di dalam.
Engkau Tuhan. Mari masuk dalam hadirat-Nya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan satu hal. Mungkin seringkali kita merasa gak sanggup. Pengharapan kita sudah habis dan tenaga kita untuk bertahan sudah di ujung batas. Pengalaman saya pribadi, ketika saya gak tahu lagi mau buat apa, saya cuma datang satu, duduk, diam, dan menyembah Tuhan. Karena pikiranku udah gak sanggup, hatiku sudah lemah. Ketika saya menyembah, ketika saya memuji Tuhan, ketika saya berserah, entah dari mana datangnya kekuatan itu datang. Kekuatan yang menopang. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia sanggup, Dia pasti sanggup. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Mari kita sembah Dia. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari datang kepada Dia. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat
percaya. Tuhan cuma minta satu, percaya. Dia tak tinggalkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi mulut bibirnya. Sampaikan isi hati-Mu, berbicaralah, menegur kami, merestorasi hidup kami, membangkitkan kembali iman kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara. Tidak terasa kita memasuki minggu terakhir bulan Oktober. Saudara dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan di waktu-waktu begini sangat tidak mudah untuk mengatur menu, untuk memikirkan apa yang harus dibagikan. Belum lagi dengan kondisi di mana gereja harus sangat mengatur. Kita tidak bisa asal memanggil pembicara seperti waktu masih onsite, saudara. Kita harus mempertimbangkan baik-baik dari beberapa hal. Tapi saya percaya, saudara tetap setia bersama Arauna. Terima kasih buat saudara yang terus setia bersama kami. Ini waktu-waktu yang sangat tidak mudah, dan saya pernah berkata, pandemi ini sesuatu yang akan menolong, memurnikan kita atau menghancurkan kita. Dan jangan sampai pandemi ini berlalu, maka kita tidak bertumbuh. Saudara, mari kita terus bertumbuh sekalipun ibadahnya masih online. Tapi kabar gembiranya kita sudah mulai onsite, saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun belum setiap minggu, kita sudah mulai onsite. Hanya bagi saudara yang membutuhkan fasilitas online, gereja ini akan terus menyediakannya. Ya, tentu sangat terbatas ketika kita mengadakan onsite karena kita masih sangat prokes. Tapi bagi saudara yang tersebar di beberapa kota, bahkan di luar negeri, di beberapa pulau, viewersnya tidak terlalu banyak, tetapi sebarannya sangat meluas, saudara. Karena banyak orang yang membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan hadirat Tuhan. Nah, pagi ini saya akan membagi satu topik. Ya, sebulan ini kita membahas tentang bagaimana kita merawat iman. Pagi ini saya akan membahas satu topik tentang ketamakan. Katakan ketamakan, saudara. Mari kita buka ayatnya di Lukas pasal 12, ayat yang ke-15. Dikatakan di ayat itu, katanya lagi kepada mereka, ya, yang berkata adalah Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini kiranya menolong kita untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Karena tadi dikatakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, berlimpah-limpah materinya, kekayaannya, bahkan punya gelar tinggi, punya nama baik yang luar biasa. Alkitab nulis bahwa hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup kita tidak tergantung dari apa yang kita miliki, walaupun yang kita miliki perlu, saudara. Ya, gereja ini bisa online juga karena kita punya fasilitas, kita punya gedung, kita punya alat-alat, kita punya semuanya. Tetapi hidup kita tidak tergantung dari apa yang kita punya. Saya menyadari ini sepenuhnya, sehingga pada waktu gereja kita bertambah, bertumbuh dalam fasilitas, kemampuan, saya menyadari itu hanya sekedar berkat yang kita perlu gunakan dengan bijak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca Lukas pasal 12, maka di Lukas 12 itu diberi judul pengajaran khusus bagi murid-murid. Saudara, yang Tuhan cari itu murid. Sungguh Tuhan cari murid, itu sebabnya dari pertama gereja kita itu lebih fokus kepada kelompok kecil, kelompok di mana orang bisa dimuridkan. Tapi kita juga tidak menutup diri ketika ada orang-orang yang mencoba menikmati pengajaran gereja ini, ibadah gereja ini tanpa berkomitmen. Tidak apa-apa, saudara, itu pilihan saudara. Tapi yang Tuhan cari adalah murid. Dan dikatakan pada saat itu beribu-ribu orang banyak berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, saudara. Ada puluhan ribu, malah menurut bahasa aslinya itu puluhan ribu orang berkerumun dan berdesak-desakan. Di ayat itu malah kalau dalam bahasa asli berdesak bukan hanya berdesak-desakan senggol, bersaling menginjak, saudara. Karena begitu penuh.
Saudara, banyak kerumunan dalam gereja itu justru saling menginjak satu dengan yang lain. Tapi murid tidak, saudara. Saya percaya kita semua adalah murid Tuhan. Katakan murid Tuhan. Lalu setelah Yesus melihat sebuah kerumunan yang tidak terkendali, tidak teratur itu. Karena dipakai kata orang banyak di ayat-ayat itu dikatakan oklos. Orang banyak yang tidak terorganisir, yang tidak punya hak istimewa, yang tidak punya keistimewaan. Itu orang banyak. Jangan sampai kekristenan kita hanya sekedar jadi kumpulan orang banyak. Arauna bukanlah kumpulan orang banyak. Arauna adalah kumpulan para murid Kristus. Amin, saudara. Dan ketika Yesus mulai mengajar di pasal 12, tadi ayat 15 bacaan kita, di ayat pertama sampai selanjutnya, di situ Yesus mulai mengajar dan dia berkata kepada murid-murid terlebih dahulu. Saudara, murid itu dapat keistimewaan dari Tuhan. Saya percaya kalau engkau jadi murid, engkau dapat keistimewaan dari Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah saudara, ternyata, lalu sampai ayat 15 tadi juga ada tentang ketamakan. Ternyata ketamakan dan kemunafikan itu berhubungan dekat, saudara. Kalau engkau terbiasa tamak, engkau akan jadi munafik. Kalau engkau hidupnya terus munafik, engkau akan jadi tamak. Oleh karena itu, saudara, mari miliki kemurnian hati. Nah, ayat tema tadi dikatakan Yesus berkata agar berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Karena sebelum dari ayat ini disampaikan, ada seorang datang kepada Yesus, lalu dia berkata kepada Yesus, agar Yesus berkata kepada saudaranya supaya saudaranya itu mau berbagi warisan, ya, berbagi warisan dengannya. Jadi dia seperti guru, tolong kasih tahu itu saudaraku supaya dia tidak serakah-serakah, dia tidak rakus-rakus, supaya dia bagi warisan kepadaku. Kita pikir orang yang serakah mungkin pihak yang satunya sehingga orang ini mengadu. Dari perkataan itu Yesus berkata begini, siapa yang mengangkat aku jadi pengantaramu, pengacaramu, dan siapa yang mengangkatmu jadi hakimmu? Lalu muncullah waspadalah terhadap berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ternyata saudara, masalah warisan seringkali dipengaruhi oleh ketamakan dalam hati. Seperti di kisah ini. Seperti di kisah ini. Nah dari pengantar yang Yesus sampaikan, dia berkata, siapa yang mengangkat aku jadi hakimmu? Dari ini kita belajar, sebagai anak Tuhan, terlebih sebagai gereja, kita tidak boleh terlibat secara langsung atau saling mempengaruhi dalam urusan warisan keluarga. Karena seringkali kita tidak tahu mana yang benar. Justru kadang orang yang paling banyak bicara, dia yang paling banyak masalahnya. Sehingga dalam kasus ini, Yesus memilih tidak mengambil sikap dalam keputusan. Kenapa? Urusan warisan, urusannya dengan hukum negara dan adat istiadat. Gereja tidak perlu terlibat, saudara. Kami seringkali menemani orang-orang yang terluka karena merasa diperlakukan tidak adil. Kami tidak berkata, wah kamu sebenarnya benar. Enggak. Kami hanya berkata, ayo kuatkan hati, Tuhan punya berkat buat hidup. Enggak usah khawatir. Ya. Nah kita kan masuk, apa itu ketamakan, saudara? Ketamakan dari kata tamak. Tamak artinya selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Loba, serakah, rakus, kepingin terus dapat banyak, tidak pernah puas. Itu orang tamak. Bahasa zaman dulunya loba. Bahasa zaman saya kecilnya rakus. Bahasa kekiniannya itu serakah. Dapat satu enggak puas, mintanya lebih banyak lagi. Bahkan kadang tidak peduli apakah itu nyakiti orang lain, nyakiti saudara, keluarga, orang tua. Pokoknya saya mau lebih banyak. Nyakiti teman gak peduli. Orang tamak itu akan dia nyikat sahabat. Orang tamak itu gak peduli hubungan keluarga, buat dia uang segalanya. Akibatnya orang sepertinya akan membawa keributan demi keributan. Tadi dikatakan waspadalah terhadap segala ketamakan. Bukan sebagian, segala. Apapun yang membuat kita dikuasai nafsu, selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Nafsu serakah yang membuat kita hidup kita tidak pernah puas.
Maka semua itu perlu kita waspadai, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu sadar, saudara. Saudara ketahuilah ini, yang seringkali menghancurkan diri kita itu bukan orang lain makan uang kita, makan warisan kita, tapi seringkali yang menghancurkan diri kita adalah keinginan diri sendiri yang terlalu kuat, yang tidak kita kendalikan. Tidak salah saudara punya cita-cita jadi kaya, sukses, berhasil, atau berharap mudah-mudahan saya dapat warisan, karena memang itu juga hak saudara. Tapi jangan sampai ketamakan itu menghancurkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Tadi dikatakan Tuhan memerintahkan untuk kita berjaga-jaga dan waspada. Saudara, yang kita perlu waspada itu adalah sesuatu yang bisa membahayakan diri kita kalau kita lengah. Saudara. Kita perlu berjaga-jaga. Oleh sebab itu, jangan lengah. Jangan tertidur secara rohani supaya ketamakan, nafsu itu tidak menguasai kita. Kapan kita tertidur? Waktu kita mengantuk. Kapan kita mengantuk? Waktu ada dua kemungkinan, lelah sekali atau nyaman sekali. Saudara, saya pernah membaca sebuah cerita. Seekor monyet yang bergelantungan di atas pohon dan tiba-tiba angin bertiup keras sekali, kencang. Ada badai datang, monyet itu pegangan dahan sedemikian kuat, dahannya dibawa ditiup ke sana kemari, melambai terus. Dia begitu kuat, tambah kuat, pegangannya tambah kuat. Singkat cerita, karena dia berpegangan kuat, monyet ini enggak tidur. Monyet ini tidak lepas pegangan. Dia terus kuat. Lalu setelah badai itu datang, angin sepoi-sepoi bertiup. Badai pasti akan berlalu. Sama pandemi ini pasti akan berlalu. Saudara. Bertiup sepoi-sepoi. Wah, nyaman. Lalu monyet ini mulai longgarkan pegangan karena berpikir tidak ada badai. Dan karena terus angin itu sepoi-sepoi. Nyaman. Singkat cerita, monyet itu tertidur, lepas pegangan dan dia jatuh dari pohon. Dan ternyata saudara, yang bikin jatuh dari pohon bukan badainya, bukan pohonnya, tapi dia merasa nyaman, dia merasa aman. Saudara, kalau engkau mulai tertidur, bangun segera. Kalau engkau lagi mengalami badai, kabar gembiranya engkau akan kuat. Engkau justru semakin kuat. Orang Kristen tambah dihambat, tambah merambat. Tambah dihimpit, tambah melejit. Orang Kristen semakin ditekan, semakin beriman. Kalau saudara justru lemah iman di kondisi pandemi, kondisi sulit ini, saya curiga saudara bukan orang Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang yang ikut Yesus fokusnya kepada Yesus. Saya mengingatkan, mari kita tidak mengantuk, kita tidak tertidur sehingga ketamakan itu tidak menghancurkan hidup kita. Angin sepoi-sepoi itu tidak merusak hidup kita. Saudara, tadi dikatakan berjaga-jaga dan waspadalah. Kenapa harus berjaga-jaga dan waspada? Saudara? Ya. Dia tadi dikatakan, sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kekayaan tidak bisa menolong. Apalagi ketamakan yang ada malah menghancurkan. Kekayaan kita perlukan hanya sebagai bekal. Tapi seringkali bekal itu membuat kita tertidur di tengah jalan. Kita berhenti di tengah jalan. Dan yang lebih bahaya, kita jadi lupa dengan tujuan ketika bekal itu membuat kita nyaman. Saudara, Tuhan mau kita berjaga-jaga dan waspada dari ketamakan. Tamak itu jerat iman, jerat kehidupan. Kalau engkau hari ini sedang ada ketamakan di hatimu, salah satu cirinya, engkau begitu terluka ketika yang saudara pikir sebagai bagianmu tidak engkau dapatkan. Di kisah tadi ada seorang yang minta Yesus untuk mengatur warisan antara dia dan saudaranya, supaya saudaranya berbagi. Dan Tuhan mengingatkan kisah ini. Tidak tahu mana yang salah, saudaranya atau orang yang berkata kepada Yesus ini. Tapi Tuhan lagi mengingatkan, waspadalah, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Kalau khotbah hari ini kena kepada saudara,
Saudara, seringkali kami pembicara sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup jemaat. Terlebih saya nggak pernah ketemu. Terlebih saya yang kontak aja jarang banget jemaat. Sampai kadang-kadang apakah saya masih diingat? Saya tidak tahu. Tapi saya merasa poin ini perlu saya sampaikan. Dari awal bulan saya perlu menyampaikan. Ada minggu kelima saya menyiapin mau khotbah apa. Tiba-tiba muncul ketika saya lagi jalan pagi dapat inspirasi. Saya pulang, saya mulai pikir, renungkan, belajar, saya tulis bahan khotbah saya. Tadi dikatakan Tuhan mau kita berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketampakan. Karena kalau kita tidak waspadai, kita lengah, kita tertidur secara rohani. Seperti monyet tadi, yang terjatuh bukan karena badai, tapi justru angin sepoi-sepoi. Kekayaan, ketamakan itu bisa jadi angin sepoi-sepoi. Ada yang berkata, ya namanya manusia lah, pasti kita kepingin kaya. Saudara kepingin kaya gak ada masalah. Tapi ketika engkau terus bernafsu untuk menjadi kaya, itu sangat perlu diwaspadai. Kaya itu sebenarnya cuma akibat. Orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang bisa memperbesar kapasitas dirinya. Ya, nanti kita akan bahas hal seperti ini. Gambaran dari tamak, saudara, yang perlu kita waspadai di ayat 16. Jadi dari Lukas pasal 12 ayat 16 tadi, Yesus membuat sebuah gambaran tentang tamak. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya kepada murid-murid. Kalau kau murid dengarkan cerita ini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Wow, udah kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wow, saudara, saking kayanya dan hasilnya berlimpah-limpah, penghasilannya itu melampaui tempat yang dia punya. Wow, dia bertanya dalam hatinya, ini persoalannya. Banyak orang suka bertanya ke dalam hatinya sendiri tanpa tanya kepada Tuhan atau minta bimbingan seorang hamba Tuhan, pembina rohani, pemimpin kelompok cell group. Saudara mengambil keputusan sendiri berdasarkan diskusi sendiri dalam hati. Apa yang terjadi? Lalu katanya, biasanya kalau orang sudah terlalu banyak diskusi sendiri di dalam hati, dialog sendiri, maka dia akan menyimpulkan sendiri. Keputusannya berdasarkan keinginan diri sendiri. Inilah yang akan aku perbuat. Wow, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Bikin gudang segede-gedenya, tabung sebanyak-banyaknya. Saya tidak anti tabungan karena saya menabung untuk mempersiapkan hari tua saya, saudara. Saya punya tabungan, bahkan saya punya asuransi. Saya berkata kepada jemaat dan para orang-orang yang sangat dekat dengan kami di gereja, kami punya asuransi suami istri. Kalian tidak perlu cemas. Kami terlindung. Kami tidak berharap sesuatu terjadi, tapi kami belajar berhikmat. Saya membuat lumbung, penting. Karena orang berhikmat akan membuat lumbung. Tapi yang jadi persoalan adalah di ayat ini setelah dia membuat gudang untuk gandum dan barang-barangnya, ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, ini persoalannya. Orang tamak itu hanya fokus kepada diri sendiri, dia hanya memperbesar untuk dirinya sendiri. Perhatikan ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu, yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya kalau saya masih terbata-bata begitulah saudara, pergumulan khotbah online, tidak ketemu jemaat, energi saya itu ketemu jemaat saudara. Ketika Anda ketemu akan terbata, tapi saya berkata enggak apa-apa, yang penting pesannya nyampe. Tadi kita melihat di ayat ini, ternyata kenapakan itu bukan bicara tentang kaya atau miskinnya saja, tetapi bicara tentang nafsu dalam hati. Kalau ada nafsu dalam hatimu pada pagi ini, saudara, mari minta Tuhan menguduskan hati kita. Menguduskan, karena nafsu itu dosa. Bercita-cita kaya bukan dosa, tapi ketika engkau bernafsu menjadi kaya, itu yang bahaya. Karena banyak orang menabrak aturan, melanggar hukum, mengabaikan hubungan. Yang penting saya enak, yang penting saya itu nafsu. Saudara. Yang membuat orang ini bermasalah itu adalah nafsunya. Jadi ketika dia bertanya
kepada dirinya sendiri, dia akan jawab sendiri. Yang terjadi, fokusnya kepada diri sendiri dan disimpulkan diri. Tahukah saudara, hati kita itu tidak bisa sepenuhnya dipercayai. Karena Yeremia berkata begini, hati manusia itu lebih licik daripada segala sesuatu. Hati kita licik, bukan hanya nipu orang lain. Diri sendiri pun seringkali ditipu. Makanya ada satu ayat favorit, siapa yang percaya kepada hatinya sendiri, dia adalah orang bebal, orang bodoh. Tapi siapa yang bertindak dengan bijaksana, dia akan terlindung aman. Itu Amsal katakan. Hati kita perlu diwaspadai, jangan terus bertanya dalam hati. Karena hati kita itu penuh dengan tipuan, bahkan menjebak diri sendiri kepada hidup yang bisa kadang-kadang seperti di lembah yang dalam, gelap, kering, hampa. Dan sebentar membubung tinggi, kita senang tapi hanya sesaat ambruk begitu saja. Karena itu hati manusia licik, saudara. Sehingga kita tidak perlu membiarkan hati kita mengalirkan hidup kita begitu saja. Bertindaklah dengan benar seturut firman Tuhan. Tadi kita belajar tentang gambaran tamak dari orang ini. Dia hanya fokus diri sendiri, membuat sebanyak-banyaknya untuk bersenang-senang. Saudara, kalau engkau hanya fokus hidup seperti ini, hidupmu akan kering terus-menerus. Saya tahu ada banyak orang tidak kekurangan apa-apa secara materi, tapi tidak ada bahagia di hati. Tidak ada sukacita yang sejati. Yang ada hidup yang selalu merasa kecewa, tidak puas, kering. Saudara, tahukah saudara, saya ketemu orang-orang yang secara materi sukses, jabatan sukses, tidak kekurangan apa-apa, tapi paling banyak maki saudara mulutnya. Paling banyak ngkritik. Tapi saya ketemu ada orang-orang yang sederhana, hidupnya bahagia. Saya ingat satu kali istri saya ditanya sama temannya, Sari, kau kepengen apa? Apa yang paling kau ingini selama ini? Maksudnya secara materi. Karena istri saya temannya para sultan. Saya pernah menikmati berkat ketika pergi ke Jakarta, nginep di apartemen di dalam mall. Wow, itu untuk pertama kali saya nginep di sebuah apartemen di dalam mall. Satu kali istri saya ditanya oleh teman-temannya. Saya tidak sebutkan di mana atau siapa, tapi istri saya coba berkata, enggak ada tuh, saya puas hidupku. Tiba-tiba orang yang sultan ini nangis. Dia baru sadar. Dia pikir pendeta sederhana. Pasti dia kepingin ini dan itu. Ternyata begitu ditanya, enggak. Saya puas bersama Tuhan. Wow, saudara, orang ini nangis tersentuh hatinya. Dia baru seperti disadarkan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kalau engkau fokus kepada kesenangan, kesenangan itu akan menghancurkan hidupmu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi gelap hati, tapi terang matanya ketika engkau diberkati. Ada banyak orang gelap hatinya, terang matanya. Melotot ke sana kemari, kepengin ini, kepengin itu, tapi hatinya gelap. Jangan sampai berkat itu justru jadi jerat buat hidupmu. Karena engkau tamak. Berkat itu dari Tuhan, untuk menikmati sukacita, menikmati perjanjian dengan Allah. Jangan sampai kau malah mengabaikan perjanjian dengan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang ditebus dengan darahnya. Bagaimana kita menjauhkan diri dari ketamakan, saudara? Saudara, sekali lagi tadi saya katakan, Lukas 12 adalah pengajaran khusus bagi murid-murid. Tidak bisa disamaratakan dengan yang bukan murid. Saudara, kalau ada yang tersinggung, mungkin kau bukan murid dan pengajaran ini ditujukan kepada murid. Murid itu orang yang ditegur keras pun terbuka hatinya. Murid itu orang yang rela diperbaiki demi tujuan Allah bisa tergenapi. Yesus punya murid. Ada 70 yang dicatat. Ada 500, ada 70, ada 12, ada 3 yang paling dekat lagi. Itu semuanya murid, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mereka bisa ditegur gurunya. Satu kali Petrus ditegur sama Yesus, "Anyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Coba saudara kalau gembala saudara ngomong kepada saudara iblis, wah bisa-bisa saudara tuntut perkarakan secara hukum. Tapi murid, mereka membuka diri. Jadi kalau pengajaran ini sangat mengena dalam hatimu, dalam jiwamu, dan engkau membuka hati, berarti engkau murid. Tapi kalau engkau marah, memang bukan murid. Dan saya mau katakan, pengajaran ini bukan untuk yang bukan murid. Pengajaran ini bukan untuk yang bukan murid.
Jadi kalau engkau bukan murid, nggak perlu marah karena memang pengajaran ini untuk murid, saudara. Kalau engkau tersinggung dan engkau mau jadi murid, buka hati. Bagaimana menjauhkan diri dari ketamakan tadi? Yang pertama, persepuluhan dan persembahan khusus. Kalau saya sebut persepuluhan ini sangat jarang saya sebutkan. Tapi saya harus mengajarkan karena ini kebenaran. Ketika ingat perpuluhan, maka yang saudara ingat Maleakhi 3 ayat 10. Oh, supaya jangan sampai belalang pengerik, belalang pelompat, dan belalang lainnya menyerbu itu kan. Nanti kalau engkau bayar perpuluhan, dibukakan tingkap langit. Akibatnya banyak orang berkata begini, itu banyak orang tidak perpuluhan hidupnya lebih kaya daripada yang sungguh-sungguh. Saya tidak bawa kepada saudara kepada ayat itu. Saya bawa saudara kepada Ulangan pasal 14 ayat 23. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Perpuluhan dimakan di rumah Tuhan. Karena dikatakan supaya ada makanan di rumah Tuhan. Ada 12 suku Israel. Satu milik Tuhan, yaitu suku Lewi. Mereka tidak diberi milik pusaka. Dan Tuhan berkata, semua yang dipersembahkan kepadaku jadi bagiannya Lewi. Saudara, persepuluhan diberikan oleh Tuhan untuk kaum Lewi, yaitu kaum yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Para pendeta, sebagian besar teman-teman saya adalah orang sepenuh waktu, tidak punya bisnis, nggak punya penghasilan yang cukup untuk menjalankan pelayanannya. Itu sebabnya saudara, kalau engkau terus menyerang ini kepada gereja, jangan sampai saudara lagi menyerang Tuhan yang pembuat kebijakan. Persepuluhan dan persembahan itu bukan sekedar bukan karena Tuhan ingin saudara dia kekurangan sesuatu, bukan. Tapi ada prinsip untuk supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Penyembah tanpa persembahan itu bukan penyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak membawa persembahan yang harus dibawanya kepada Tuhan, hatinya juga tidak takut akan Tuhan. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau saudara hatinya kepada Tuhan, maka saudara tidak akan pernah mempersoalkan tentang persembahan, menyerangnya, dan tidak pernah saudara akan melalaikannya. Saudara dikasih Tuhan, nomor 1, engkau perlu membangun hidup yang takut akan Tuhan. Sebenarnya 100% kita yang kita punya itu dari Tuhan, miliknya Tuhan. Kita cuma pengelola. Makanya ada satu ayat berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau saudara sadar engkau pengelola, engkau akan memuliakan Tuhan dengan hartamu, engkau akan menggunakannya dengan bijak. Dan ketika engkau bersenang-senang pun bersenang-senang di dalam Tuhan. Bukan untuk memuaskan nafsumu seolah-olah saudara menjadi Tuhan atas dirimu sendiri. Saudara, mari kita belajar takut akan Tuhan melalui persembahan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar sebagai korban persembahan, kalau aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Di gereja ini tidak ada wajib ini, wajib itu. Enggak, saudara. Saya mengajar. Mudah-mudahan hati kita disentuh firman, kita mengasihi Tuhan. Dan sebagai bentuk mengasihi Tuhan, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Jadi persepuluhan dan persembahan khusus yang di Maleakhi 3:10 sering digembar-gemborkan adalah supaya kita belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Ya saudara, ajar anak-anak kita kolekte, ajar anak-anak kita bila perlu persepuluhan. Karena lewat itu kita belajar mereka, mengajari mereka untuk mereka belajar hidup takut akan Tuhan. Apakah kita takut akan Tuhan? Yang kedua, di Ibrani 13 ayat 5, ya, bagaimana kita menjauhkan diri dari ketamakan melalui gaya hidup kita. Di Ibrani 13 ayat yang kelima, saya mengambil dari terjemahan literal. Apa itu terjemahan literal? Yaitu terjemahan bahasa Indonesia yang diambil langsung dari bahasa aslinya. Dikatakan gaya hidup yang tidak cinta uang. Di Ibrani 13:5 tadi, gaya hidup yang tidak cinta uang, yang merasa cukup oleh hal-hal yang ada. Sebab dia telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Saudara, kita perlu membangun gaya hidup yang tidak cinta uang.
Kalau di dalam terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia itu terjemahan yang kita pakai secara umum, di sana dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Cinta uang itu di terjemahan baru Bahasa Indonesia dipakai kata hamba uang. Saudara, kita akan melakukan apapun, kita akan mengabdikan diri kita kepada orang yang kita cintai. Ketika engkau cinta keluarga, engkau akan cari nafkah sebisa mungkin, menyediakan yang terbaik buat anak-anakmu. Ketika engkau cinta keluargamu, engkau akan setia kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Ketika engkau cinta kepada keluargamu, engkau akan memberikan dan menyediakan yang terbaik, kerja keras. Ada orang-orang yang berhasil karena energinya dari keluarganya. Setiap kali ingat istrinya, setiap kali ingat anaknya, dia akan begini, saya nggak bisa asal-asalan kerjanya. Ada anakku, ada istriku, saya akan kerja sebaik-baiknya. Akibatnya dia berhasil. Tapi yang dimaksud di ayat ini, mari kita membangun gaya hidup yang tidak cinta uang. Ya. Apa yang perlu kita kerjakan atau tanda apa untuk kita tidak cinta uang? Tandanya orang yang tidak cinta uang. 1, merasa cukup oleh hal-hal yang ada. Pertanyaan saya pagi ini, apakah sarapan pagi yang kau nikmati tadi pagi, kau nikmati dengan rasa cukup? Setiap kali kalau saya lagi mengingat Tuhan, aku bersyukur buat makanan minuman yang ada di depanku. Aku bisa nelen aja karena Tuhan. Terima kasih loh Tuhan, thank you banget. Thank you. Wah saudara, rasa cukup itu membuat kita damai hatinya. Apakah saudara merasa cukup oleh hal-hal yang ada? Lalu apa tandanya gaya hidup yang tidak cinta uang? Yakin akan pemeliharaan Tuhan. Karena di ayat tadi dikatakan, sebab dia telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi ada dikatakan Tuhan telah berfirman. Orang yang tidak cinta uang, dia akan punya keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Kalau hidup kita khawatir terus, saya curiga kita tidak percaya Tuhan. Karena Tuhan ngomong, aku sekali-kali, sekalipun tidak. Sekalipun Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan Allah yang peduli, yang bisa menolong saudara dan saya. Tuhan adalah Allah yang peduli, yang sanggup membukakan yang tertutup. Menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau engkau merasa hari ini ketakutan karena kesulitan di bisnismu, pekerjaanmu, ketahuilah Tuhan tidak akan membiarkan engkau, yang dikatakan Tuhan. Bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, itu kata Tuhan sendiri. Saudara, mari kita berpandangan sehat. Orang yang gaya hidupnya tidak cinta uang, orang yang bukan hamba uang, dia akan berpandangan sehat terhadap kekayaan maupun kemewahan. Satu kali saya berkata kepada salah satu jemaat kita, kaya itu bukan dosa, mewah itu bukan dosa. Kalau satu kali kamu sukses dalam bisnis pekerjaanmu, lalu engkau mampu membeli pesawat pribadi, no problem. Tuhan tidak anti engkau punya pesawat pribadi, yang jadi masalah kalau hatimu dikuasai nafsu. Tamak itu yang tidak boleh. Ada banyak orang, lawan dari tamak adalah terlalu sederhana. Biar sudah sukses, dia merasa tetap miskin. Dan kemudian dia makan ala kadarnya, dia beli mikir-mikir. Saya sama istri saya sering kali mengingatkan satu dengan yang lain. Kadang-kadang hitung-hitungan saudara, ke bawah masa lalu, karena kami berdua, ya apalagi istri saya pernah sangat susah. Sehingga sampai hari ini hitung-hitungan, barang sudah rusak, coba diperbaiki semaksimal mungkin. Sepatu udah lepas solnya semua, dijahit, dipakai lagi. Sampai ada yang ngomong, kok ngapain kau beli aja yang baru? Ya saya mampu. Dan akhirnya kadang-kadang, oh iya juga ya, jangan sampai saya kayak orang miskin terus. Mari kita berpandangan yang sehat terhadap kekayaan dan kemewahan. Sederhana itu indah, limpah itu berkah, berkat dari Tuhan. Ya saudara. Waktu miskin, jangan mengutuki, menyalahkan, menghujat Tuhan. Tapi waktu kaya, jangan lupa sama Tuhan. Ada banyak orang waktu miskin nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya begini? Begitu kaya, dia lupa Tuhan. Saudara, mari kita berpandangan yang sehat terhadap kekayaan dan kemewahan. Bagaimana kita membangun, menjauhkan diri dari ketamakan? Tadi yang pertama, membawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus.
Kalau persepuluhan milik Tuhan yang harus dikembalikan, kalau persembahan apa yang kita punya yang kita berikan, termasuk kolekte, nazar, persembahan-persembahan sukarela, sukacita, persembahan-persembahan di mana ketika saudara diberkati lebih, engkau memberi lebih banyak lagi. Tapi perpuluhan itu milik Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan disebut mencuri karena memang miliknya Tuhan. Yang kedua tadi gaya hidup, membangun gaya hidup yang tidak cinta uang. Ya. Membangun gaya hidup, bukan membangun hidup dengan penuh gaya. Gaya hidup yang tidak cinta uang. Ya. Yang ketiga, saya kasih 3 poin aja. Yang ketiga adalah hidup yang berbagi. Banyak orang tamak karena dia pelit, tidak murah hati. Amsal 11 ayat 17 berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang murah hati lawannya kejam, kejam itu sama dengan pelit. Orang yang pelit itu sedang nyiksa diri sendiri, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pelit itu bukan masalah kaya miskin, tapi seberapa hatimu tamak atau tidak, seberapa hatimu melekat kepada uang atau tidak. Saudara, murah hati itu murah. Benar, benar saudara, benar. Kadang-kadang ketika lagi tergerak, kasih parkir lebih sedikit kepada tukang parkir. Kadang-kadang tukang parkir gini, Pak, makasih Pak, makasih. Satu kali, waktu zaman masih naik motor, di satu tempat, istri saya tiba-tiba kasih uang parkir 20.000 dan tukang parkirnya mau mengembalikan. Ya, lalu kemudian, istri saya berkata, enggak usah kembali. Bu, tapi ini banyak, enggak usah kembali. Waktu itu parkir motor baru 500 atau 1.000 zaman itu. Kami juga belum kaya, rumah masih ngontrak. Dan tiba-tiba tukang parkir ini dengan terharu, Bu, anakku lagi sakit. Belum punya uang Kak beli obat. Ini baru dapat uang. Saudara, saya waktu dengar, saya yang dengar, hatiku begitu tersentuh, wow. Satu kali ada cerita lagi, saya lagi beli sesuatu di satu tempat, tiba-tiba ada orang gaya preman, tatoan, pakai anting-anting, deketi, Pak sini saya bawakan, lu ramah banget. Saya bilang gak usah, nanti saya bawa sendiri aja, ini barang ringan, setengah kilo, paling apa 1 kilo kopi. Udah nanti saya bawa, enggak Pak, nanti saya bawakan. Sampai ke mobil dia, Pak iya. Saya kaget begitu sampai mobil, istri saya ketawa-ketawa, kenapa? Iya, saya kaget. Mukanya kayak Rambo, hatinya lembut banget. Istri saya ketahui, iya, tadi saya tergerak kasih berkat. Saudara, mukanya penuh sukacita, dia enggak pernah minta. Waktu saya mendengar cerita itu, hati saya kesentuh lagi, wow. Ternyata murah hati itu membawa sukacita ke diri sendiri ya. Tapi orang yang pelit itu menyiksa badannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membawa ke beberapa bagian terakhir penutup. Tamak, serakah itu sama dengan binasa. Tamak, rakus, serakah itu sama dengan binasa. Di 1 Korintus 6 ayat 9, saudara bisa mendapat tanda merah di situ. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Siapa yang tidak adil? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, berzina. Saudara, kalau kau ada yang selingkuh sama orang lain, meninggalkan kesetiaan kepada pasanganmu, bertobat pagi ini. Karena Alkitab berkata enggak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada lagi orang banci, pemburit, homoseks, pencuri, orang kikir. Ini yang saya maksud. Orang kikir di ayat ini dipakai kata pleonektes yang artinya orang tamak. Kenapa saya pakai bahasa asli, nanti penutup saudara akan tahu maksudnya. Orang kikir, pleonektes, orang tamak, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11 mari kita baca. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Allah kita. Pagi ini kau yang rindu, terlepas dari ketamakan, beri dirimu disucikan dalam nama Yesus. Semua bentuk ketamakan di jemaat ini hancur, disucikan, dikuduskan, diganti dengan sukacita, diganti dengan hati yang murah. Karena kita berkata, kamu dibenarkan dalam nama Tuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Roh ketamakan,
Kalau engkau dicengkram pagi ini, berhenti dalam nama Yesus. Supaya hidupmu dilepaskan dari keterikatan dengan mamon. Tadi dikatakan orang serakah, tamak, kikir, pelit, tidak akan masuk surga. Yang ngomong Alkitab firman Tuhan. Mari kita kembali ke Lukas pasal 12. Tadi ada orang tamak Pleonektes. Katanya lagi terhadap mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dipakai kata Yunani pleonexia. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, ketamakan atau pleonexia dalam bahasa aslinya pleonexia artinya hasrat rakus untuk mendapat lebih. Hasrat rakus untuk mendapat lebih. Yang perlu diwaspadai itu nafsu rakusnya, bukan kayanya. Karena tokoh iman adalah orang-orang terkaya di zamannya, secara material. Orang-orang yang sukses dan diberkati. Orang-orang yang diberkenan di mata Tuhan. Sebagian besar yang dicatat di tokoh iman adalah orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan tidak anti dengan kekayaan, Tuhan tidak sakit hati ketika engkau kaya, karena Tuhan mau saudara diberkati. Tapi yang tidak boleh adalah tamak. Mari berhentilah tamak. Karena tadi kita belajar bahwa orang tamak tidak akan masuk surga. Saudara, hidup kita cuma sementara. Mari, jangan keraskan hati. Saya tutup khotbah ini dengan ayat bacaan tadi. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan sekaligus menutup ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata orang yang dikasih Tuhan itu ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Kalau firman Tuhan pagi ini seperti menegur kami dengan keras, biar tidak ada seorang pun di antara kami yang menolaknya, karena sesungguhnya kami sedang dikasihi Tuhan. Segala bentuk ketamakan yang membuat kami jadi kehilangan kasih, membuat kami luntur imannya, membuat kami tidak lagi berguna kepada sesama, biar kiranya dijauhkan dari gereja Arauna. Mulai dari gembalanya sampai seluruh jemaahnya, bahkan sampai anak sekolah minggu kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, karena hidup kami tidak bergantung kepada kekayaan kami, tapi hidup kami karena firman-Mu. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan keuangan, baik karena kesulitan ekonominya, untuk kebutuhan sehari-harinya, maupun mereka sedang kesulitan untuk membayar kewajiban-kewajiban terhadap distributornya atau siapapun, kami berdoa, Tuhan tolong ya, Tuhan berkati, buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur selama pandemi ini Engkau menolong dan melindungi jemaat-Mu. Lanjutkan karya-Mu. Kami juga berdoa kalau ada yang sedang membutuhkan kesembuhan, baik di Arauna maupun di luar Arauna, kami memohonkan berkat mujizat kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Kami terus berdoa buat kota dan bangsa kami. Terima kasih karena penularannya semakin terkendali. Kami berdoa supaya virus ini tidak mempengaruhi secara buruk lagi Tuhan. Biar bangsa kami terlepas dari wabah ini. Dan lebih dari itu kami berdoa supaya pandemi ini berlalu. Iman kami tetap tinggal, kami tetap kuat, kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami berdoa segala bentuk roh-roh yang sedang bekerja di bangsa ini. Roh yang tidak terkendali, roh yang tidak teratur, roh yang tidak tertib. Roh yang tidak penuh kasih dihancurkan dalam nama Yesus. Biar ketertiban ilahi turun atas bangsa kami dan kota kami. Terima kasih, berkati hamba-hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan menolong mereka, menyegarkan roh mereka. Berkati gereja ini supaya kami bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Kami berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah pagi ini. Berkati jemaat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Ibadah selesai.